Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fatihah Hanum, calon guru penggerak angkatan 9 dari SDN 2 Cilegon Ilir, Kabupaten Lebak. Dan saya masih ditemani oleh Ibu Asmanah sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik, dan saya pun ditemani oleh Bapak Henhen Hendriana SPD sebagai pengajar praktik pada pendidikan guru penggerak angkatan 9. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Asmanah? Alhamdulillah baik Ibu. Iya, alhamdulillah ya Bu ya. Nah baiklah, di percakapan pasca observasi kali ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan ya Bu ya kepada Ibu terkait dengan jalannya proses observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, Bu, bagaimana nih perasaan Ibu Asmanah terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung, Bu? Ya, baik Bu. Perasaan saya plong Bu ya, tapi karena mungkin belum terbiasa, iya, betul. Ya, jadi agak tegang. Awalnya merasa tegang, tapi alhamdulillah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya Bu ya sudah berjalan dengan baik. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang ingin Ibu lakukan di dalam kelas, kemudian langkah-langkah atau tahapan-tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Ibu lakukan di dalam kelas? Baik. Mungkin kalau tahapan tentunya saya membuat perangkat pembelajaran ya. Kemudian untuk area pengembangan mungkin dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, untuk pengetahuan, siswa menuliskan perasaan sayang untuk ibu. Mulai dari menuliskan nama ibu dengan tepat, menuliskan ungkapan sayang untuk ayah dan ibu dengan tepat, menuliskan ungkapan sayang untuk seluruh anggota keluarga dengan tepat, dan untuk keterampilan yaitu dengan unjuk kerja menyanyikan lagu Kasih Ibu. Dan saya ingin Ibu Fatihah melihat ketika saya menyampaikan strategi agar mudah dipahami oleh siswa. Pengembangan keterampilan penugasan unjuk kerja. Tahapan saya menjelaskan terlebih dahulu tentang bagaimana agar anak dapat mengungkapkan perasaan sayangnya ke ibu. Kemudian saya putar video agar anak tahu atau menunjukkan sikap kerjasama dalam keberagaman di rumah. Iya, gitu ya Bu ya. Jadi area pengembangannya ini berkaitan juga dengan pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu ya, seperti itu. Nah, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi nih? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau belum Bu? Ya. Menurut saya alhamdulillah berjalan dengan baik, namun memang masih ada kekurangannya Ibu. Ya, baik Bu Asmanah, pada saat saya melakukan observasi saya melihat Ibu luar biasa sekali karena memang pelaksanaannya ini sudah sesuai Bu ya dengan perencanaan yang sudah Ibu siapkan. Saya melihat seperti itu, dan juga untuk aspek yang dikembangkan ini sudah nampak terlihat juga Bu ya dalam pembelajaran. Nah, mulai dengan kegiatan observasi kemarin saya lihat Ibu juga dengan anak sudah cukup sabar, luar biasa sekali. Itu merupakan kelebihan Ibu ya. Sudah juga ada diferensiasi saya lihat kontennya, prosesnya dan juga produknya. Begitu Bu ya. Nah, berarti sudah alhamdulillah itu berjalan dengan luar biasa baik Bu ya. Nah, saya juga mau bertanya nih Bu. Kan kemarin sudah dilakukan dengan baik, tapi sudah berjalan sesuai rencana juga, tapi masih ada beberapa kendala mungkin ya Bu ya. Nah, menurut Ibu ini apa sih Bu kendala-kendala gitu ya kalau Ibu sebut ini yang Ibu hadapi pada saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas? Ya, baik Bu. Nah, di sini kendalanya adalah kekurangan atau hambatan yang sering terjadi, yang tentunya mungkin dialami oleh guru-guru yang lainnya juga ya. Iya. Jadi masalah masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar. Artinya siswa tersebut kurang aktif atau ada juga siswa yang kurang fokus.
Baik. Jadi ada beberapa siswa yang terlihat kurang fokus dan juga tidak aktif ya Bu ya. Begitu. Nah, kira-kira mengapa hal itu bisa terjadi Bu? Mereka kurang aktif itu kenapa ya? Dan juga kok ada yang kurang fokus juga? Kira-kira kenapa? Mungkin dalam pembagian kelompok ya Bu ya. Karena siswanya terlalu banyak sehingga siswa tersebut tidak fokus. Iya. Gitu. Baik Bu, lantas bagaimana nih rencana Ibu ke depannya pada saat nanti proses pembelajaran di kelas? Ya. Jadi nanti saya akan menggunakan pendekatan sesuai dengan minat anak. Misalnya saya bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditori, dan kinestetik. Sehingga anak merasa lebih nyaman. Jadi saya akan sesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di kelas. Itu harus seperti apa? Begitu Bu. Oh iya Bu, baik. Jadi itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Pada saat nanti proses pembelajaran, ini Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan murid Ibu menggunakan gaya belajarnya masing-masing. Jadi ada yang gaya belajarnya visual, lalu kemudian ada juga yang menggunakan gaya belajar auditori, dan yang terakhir gaya belajarnya kinestetik. Seperti itu ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi ya Bu ya. Baik Bu Asmana, pertanyaan selanjutnya, untuk merealisasikan ya rencana Ibu tadi, siapa saja kira-kira untuk mendukung itu? Siapa saja yang terlibat Bu? Iya, diantaranya ada guru ya, kemudian kepala sekolah, orang tua murid juga Bu. Iya, wah ini luar biasa ya Bu ya. Nah, mudah-mudahan apa yang nanti Ibu rencanakan ini bisa terrealisasi ya Bu ya, dengan lebih baik lagi dari yang kemarin gitu. Nah, saya juga menunggu cerita-cerita Ibu nih gitu ya. Nanti mau ditunggu kelanjutannya apakah bisa terrealisasikan atau masih belum bisa maksimal terlaksananya gitu ya Bu ya. Ya, nah pertanyaan selanjutnya adalah kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan perubahan dengan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Ya, insya Allah saya akan melakukan secepatnya ya Bu ya. Nah, mungkin nanti diajarkan tahun ajaran baru Bu. Ya, insya Allah jadi secepatnya, dan mungkin karena sekarang sudah di akhir-akhir semester 1, jadi Ibu akan merealisasikannya di ajaran baru. Wah, luar biasa ini ya Bu ya. Baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan nanti apa yang sudah Ibu rencanakan bisa terrealisasi ya Bu ya. Baik, selanjutnya saya beri kesempatan kepada Bapak Henhen sebagai pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan pasca observasi pada kegiatan supervisi observasi kelas. Nah, baik, kepada Bapak Henhen, saya persilakan untuk memberi tanggapan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya sangat terkesan, Bu Fathia, atas kegiatan coaching sesi pasca observasi ini, dan saya lihat bahwa tahapan proses coaching di pasca observasi ini sudah sesuai dengan tahap tirta Bu ya, luar biasa. Dan mulai dari proses tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab itu sudah muncul, kemudian tentunya dengan tahapan-tahapan tirta ini dalam proses coaching pasca observasi, artinya proses supervisi akademik yang dilakukan seperti biasa ya itu akan berbeda ya, karena ini terlihat bahwa yang diobservasi itu merasa nyaman kan, dan tentunya dia akan memberikan informasi, kemudian mengeluarkan potensi yang dimilikinya sendiri gitu ya, mencari solusinya sendiri sehingga tidak merasa digurui dan lain sebagainya. Dan ini tentunya akan membuat proses pengembangan diri dari yang disupervisi itu akan menjadi lebih cepat dan lebih baik.
Sekali lagi terima kasih. Kemudian saya sangat senang dan bangga bahwa kegiatan coaching pasca observasi di kelas ini berjalan dengan lancar sesuai dengan yang direncanakan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak atas umpan baliknya dan tanggapan-tanggapannya terkait dengan kegiatan pasca observasi kita hari ini, Pak. Baik, akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari kegiatan percakapan pra-observasi, observasi kelas, dan juga percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak Henhen dan juga Ibu Asmanah. Ya, baiklah, saya akhiri. Mohon maaf jika ada salah dan juga hilaf dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.